Ya, ada pegawai yang datang ke sini menangis karena sudah terlalu lama tidak berada pada posisi jabatan, karena sudah layak secara kepangkatan di golongan tapi belum dipromosikan misalnya. Kemudian ada status pegawai yang masih honorer yang punya mimpi untuk diangkat. Ini yang kita secara intens ya, kita kawal betul status teman-teman. Insya Allah tahun ini akan diangkat menjadi P3K 11.737. Apal betul itu. Nah, ini kita ingin tahu kenapa BKD ini kok nggak diusulkan, kenapa, apa alasannya anggaran, memang anggaran berapa butuhnya, kenapa ini yang pasigrat nggak diangkat, kenapa kepala sekolah ini belum juga dilantik, kenapa ini pengawas kok antriannya panjang selama 4 tahun kok, itu memang kita kejar betul. Malah baru 1 yang dilantik Bang. Kemarin baru 1 ya pengawas. Dari 15. Ya itu kita kan di level komisi kan di level dengan mitra kerja kan paling banyak di sini Bos. Salafiyah maksudnya ya, al-haqqu bila nizam yaglibul batil binizam. Jadi kebaikan itu harus dimanage agar tidak kalah dengan kebatilan. Kebatilan yang dimanage akan mengalahkan kebaikan, kemaslahatan, niat baik yang tidak dimanage. Kedua, al-muhafadzah ala qadimis shalih fal ahdu bil jadidil aslah. Jadi mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang sudah baik sambil mencari tradisi-tradisi, nilai-nilai baik yang lebih baik untuk kita terapkan ke depan. Artinya yang sudah baik bahwa prinsip pertama adalah bahwa 1 hidup nggak selamanya, 2 jabatan nggak selamanya, 3 uang nggak bawa mati, 4 ini mesti ada kemanfaatan. Sebaik-baiknya orang adalah yang manfaat. Nah, legasi apa, kemanfaatan apa yang bisa kita berikan dengan posisi sebagai anggota dewan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Butter News, dimanapun kalian berada. Ketemu lagi bersama kami pada podcast Wakil Rakyat bersama DPRD Provinsi Banten. Kali ini narasumber kita tentu tidak asing lagi ya. Tidak asing lagi, beliau itu Ketua Komisi 1. Katanya sih Ketua Komisi Air Mata ya. Tapi sebelum itu kita perkenalkan dulu, kita sambut Bang Jajuli Abdillah. Assalamualaikum. Gimana Bang, kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah. Tapi kayaknya sehatan lu deh sama gue deh. Alhamdulillah, rajin olahraga Bang. Oh gitu, yang penting ya, rutin yang penting kan. Rutin pagi olahraga, jalan kaki Bang. Gue kan rajin puasa juga katanya. Teman-teman di Bandung. Kalau puasa sih rajinnya pas bulan Ramadan aja Bang. Tapi pas bagian kantong kosong puasa gitu. Iya. Yang penting kan komunikasi tetap jalan Bang. Ya, siap. Bang, apa nih kegiatan baru-baru ini? Ya, menghabiskan periode di ujung periode ya, pengabdian, tapi tetap yang namanya tugas kedewanan itu kan sudah ada sistemnya. Jadi kunjungan, terima mahasiswa, tadi itu ada demonstrasi mahasiswa, saya yang terima kebetulan sendiri. Kemudian masih mengawal rapat badan anggaran kaitan dengan pembahasan perubahan 2024, terutama yang terkait dengan pembiayaan mungkin untuk P3K dan pemenuhan kebutuhan untuk pelayanan masyarakat ya. Kemudian juga ya di akhir ini ada teman-teman mitra kerja KPID Komisi Penyiaran ya, ada event yang sudah 8 tahun tertunda, akhirnya saya respon untuk dibuat inovasi sesederhana mungkin tapi bernilai malam hari ini untuk semacam award, jadi KPID Award. Jadi ingin memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para pegiat literasi media, pegiat TV lokal, kemudian radio lokal, kemudian iklan dan program-program tayangan yang terbaik yang ada di Banten khususnya gitu. Bang, ngomong-ngomong kan mau sebentar lagi masa pengabdian Abang sebagai anggota legislatif itu berakhir. Ngabisin aja loh. Jadi kan masih ada pengabdian beberapa hari ya tentu memang ini kan sebuah perputaran roda kehidupan ya. Udah posisi jabatan, kemanfaatan dimanapun harus berproses kan. 5 tahun sebuah pengabdian dan di sini kan anggota ada 85. Nah, yang existing ya, kemudian bertambah itu berkat Komisi 1 tuh, berkat saya dan teman-teman Komisi 1 berikhtiar untuk menambah 15 kursi lagi. Artinya jumlah penduduk kita ini kan bertambah udah 12 juta lebih. Artinya ada rasio dalam undang-undang pemilu itu bahwa kalau lebih dari 12 juta itu
kursi lembaga legislatifnya itu 100 gitu. Selama ini kan existing 85, jadi nambah 15. Gitu. Nah, kemudian rutinitasnya memang masih berjalan seperti kita deadline dikejar kaitan dengan kemarin KUA PPAS untuk 2025. Nggak mungkin itu diserahkan kepada dewan yang baru, nanti akan dipilih karena kan kita ngikutin jenjang jadwal SOP dari Kemendagri. Nah, kemudian juga berlanjut dengan KUA PPAS ini perubahan tahun 2024 ini, dan sekarang pembahasannya. Tapi kan perubahan itu kemarin draftnya udah masuk. Udah sampaikan. Jadi pembahasan tentang prioritas programnya, mana yang didahulukan, kemudian juga koordinasi. Jadi payungnya sudah gitu. Jadi kotak-kotaknya sudah, tinggal isi kotaknya kemana prioritasnya, tinggal ini pengesahan aja Bang ya. Kita kan harus sejalan dengan PJMD, kemudian juga kalau sekarang kan transisi nih, karena kan PJ Gubernur kan dengan LVD, kemudian disesuaikan dengan aspirasi, pokok kepikiran, lalu disinkronisasi, itu menjadi program kegiatan. Gitu. Nah, ada hal yang menarik nih Bang. Selama 5 tahun, kurun waktu 5 tahun, Abang kan selama 5 tahun di Komisi 1 terus Bang? Ya, saya betah di sini. Passion saya di sini. Nggak apa-apa. Bilang air mata juga kata Yus tadi ya. Wakil ketua Bang ya. Wakil ketua ya. Sebelum jadi ketua. Saya di pimpinan fraksi, jadi anggota di Komisi 1. Kemudian 2 tahun setengah kan berganti. Ya, 2 tahun setengah saya mimpin Komisi 1 di sini. Mungkin ada catatan kritis secara fungsi dewan ya Bang ya. Pengawasan untuk di eksekutif Bang. Catatan kritis. Ya, memang pola dan sistem kita walaupun sudah ada secara regulatif ya. Kemudian kan memang penerjemahannya ini nih, implementasi di lapangannya. Kedua, respon publik terhadap lembaga kita juga kan, kalau indeks demokrasinya kan sangat menurun. Artinya aspirasi yang masuk ke gedung dewan ini kayak tadi tuh demo mahasiswa, buruh, kelompok masyarakat, memang mungkin jangkauan geografisnya jauh ke sini, sehingga perlu dijemput tuh aspirasi itu. Tapi memang apapun yang berkembang kita respon, dan hari ini apa yang menjadi isu sentral tahun ini kan pilkada serentak, pasca pilpres, pasca pileg kemarin ada banyak catatan tentang politik uang, tentang kekerasan, tentang intimidasi, tentang netralitas birokrasi, netralitas penyelenggara, kemudian tentang money politik, kekuatan oligarki, dinasti politik dan sebagainya. Ini menjadi catatan kita, dan ternyata menjadi catatan sahabat-sahabat tadi PMI juga, bahwa ini memang bidang politik itu adanya di sini. Jadi kelembagaan demokrasi di Banten, Provinsi Banten seperti KPU, Bawaslu, Kesbangpol, kemudian aparatur ya tentunya, dan civil society, komunikasi kaitan dengan program yang seiring sejalan dalam rangka mengawal demokrasi ini di sini. Artinya itu kita kawal betul, sehingga indeks demokrasi kita juga bukan berarti memang turun ya, 7,8 sekarang 7,5 gitu ya. Tapi itu kan terjadi karena penilaiannya 2023 belum ada penyelenggaraan pemilu gitu ya. Nah, artinya catatan kritis kita bahwa memang kesadaran publik, penguatan kelembagaan demokrasi, independensi dan netralitas birokrasi, kemudian juga aparatur, kemudian juga publik, kaderisasi di partai politik, autokritik kita terhadap partai politik yang masih lemah dalam proses mekanisme pengambilan keputusan dan transparansi dalam berdemokrasi, itu catatan kita secara politik. Nah, ini yang didengungkan mahasiswa tadi kita respon. Nah, kemudian kebijakan lain adalah tentang kesejahteraan. Misalnya kesejahteraan itu menyangkut manusia, menyangkut status kepegawaian. Ya, ada pegawai yang datang ke sini menangis karena sudah terlalu lama tidak berada pada posisi jabatan, karena sudah layak secara kepangkatan di golongan tapi belum dipromosikan misalnya. Kemudian ada status pegawai yang masih honorer yang punya mimpi untuk diangkat misalnya. Ini yang kita secara intens ya, kita kawal betul status teman-teman. Insya Allah tahun ini akan diangkat menjadi P3K 11.737. Apal betul saya itu. Nah, 16.700 total, tapi memang yang baru terinjek ke BKN itu sejumlah itu 11.737. Selebihnya ditolak oleh sistem. Nah, ini pun kita bela karena mereka sudah terlalu lama mengabdi, terlalu lama menjadi pelayan publik, terlalu lama membackup, menopang sebagai fondasi teknis
operasional penyelenggaraan pelayanan di tiap OPD. Jadi statusnya kita pikirin juga bagaimana supaya mereka jangan dihapus, jangan dinegasikan perannya. Artinya tetap kita minta jaminan ke kepegawaian BKD, kebetulan mitra kerja kita untuk tetap dicatat, dianggarkan di OPD masing-masing agar mereka tetap bekerja, menerima gaji dan melayani masyarakat sebagaimana biasa. Kemudian juga catatan soal efisiensi, ya kita ikutin maunya dulu kan ada refocusing, ada optimalisasi, ada rasionalisasi dan kata teman-teman ya si yang lainnya gitu ya. Nah, artinya intinya penyisiran dan pemotongan anggaran. Kita udah mencoba untuk mengendorkan ikat pinggang gitu ya. Mengendorkan ya? Bukan mengencangkan ya. Artinya itu memang menjadi concern kita juga, efisiensi, dan kita kontrol betul birokrasi melalui OPD-nya, pemerintah Provinsi Banten itu agar Anda efisien, efektif, capaiannya, indikatornya apa. Ini kita kejar betul. Nah, memang problem yang sampai hari ini belum selesai adalah kaitan dengan reformasi birokrasi. Nah, karena itu berdampak terhadap pelayanan. Seperti yang dikritisi oleh banyak pihak tentang banyaknya jabatan kosong, banyaknya posisi-posisi jabatan yang di-PJ-kan, di PLT-kan, kemudian SOTK yang mangkrak, artinya raperda perubahan SOTK, struktur OPD ya, organisasi perangkat daerah yang belum tuntas sampai sekarang, perdanya di Dewan juga mangkrak, juga memang sangat ekstrim ya kalau kata teman-teman, ini karena akan banyak memangkas struktur birokrasi yang secara psikologis berdampak betul terhadap psikologi, terhadap mungkin dianggap pendapatan, kewibawaan gitu ya. Yang tadinya orang punya jabatan jadi nggak punya jabatan gitu ya. Terus itu memang tantangan. Terus kemarin kan PJ Gubernur Banten menilai kekosongan itu sebagai bagian efisiensi juga Bang, karena bisa menghemat sampai. Ya, saya paham cara berpikir, alur pikir Pak PJ Pak Al-Mutabar, saya paham. Tapi saya juga dialektis ya, kita kan kontrol, walaupun saya bisa langsung ke beliau, bisa telepon, bisa WA, artinya bahwa kita diskusi, ya plus minus bahwa efisiensi itu bukan tujuan ya, yang penting kan tujuannya pelayanan sebenarnya. Jadi enggak ada itu dalam sistem reformasi birokrasi, dalam referensi ilmu pemerintahan itu bahwa efisiensi itu tujuan bukan. Buat apa sih uang diefisiensikan gitu ya? Betul. Ya kan, yang penting digunakan saja asal untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan pegawai, untuk memperlancar, mengakselerasi percepatan pelayanan kan gitu. Secara etik saya sudah sampaikan juga, katakanlah secara normatif tidak melanggar aturan gitu ya, dan berjalan prosesnya itu berjalan, itu maksud saya pelayanan jalan gitu kan, administrasi jalan gitu, capaian jalan, target tercapai misalnya ya. Tapi secara etik, secara moral, secara ya moralitas gitu ya, itu tidak lazim. Tidak lazim sebuah posisi kosong tahu lama dan banyak gitu. Banyak. Jadi menimbulkan pertanyaan, menimbulkan resistensi. Ada dua lagi mau pensiun. Oh, yang pensiun ya? Kan hitungin aja lu. Ditambah ya, artinya bahwa cara pandang publik pun juga seharusnya juga jangan melulu urusan dialognya itu tidak melulu urusan kosong jabatan. Kita juga ingin lari ke arah yang lebih capaiannya seperti apa. Kita ukur grafiknya sehingga argumen-argumen rasional objektif kita itu juga sampai ke Pak Mutabar ya, ke PJ Gubernur. Jadi tidak hanya Pak kenapa kosong, kenapa nggak diganti, Pak kenapa nggak diangkat. Tidak hanya itu. Nah kita selalu memberikan itu, terutama payung regulasinya. Payung regulasi itu misalnya kalau SOTK urusan dalam isi tubuh itu kan cukup dengan pergub, ya misalnya sebuah OPD-nya itu melalui perda perubahannya itu, penggabungan gitu ya, itu perda atau perampingan atau penambahan itu melalui perda, jelas clear. Tapi di sebuah OPD dalamnya isi perutnya, ususnya, paru-parunya, hatinya, empedunya itu urusan Pemprov memang. Tanpa perda, cukup dengan pergub. Nah dia bikin memang itu pergub nomor berapa itu yang berdampak terhadap penyesuaian jabatan, penyetaraan jabatan dan pengosongan beberapa jabatan. Nah terjadi itu PLT gitu. Di awal kita udah mengingatkan bahwa jangan terlalu lama, satu, dua, segera konsultasikan. Kemana? Lah kalau Pemprov nggak mungkin ke kabupaten kota dong, tapi ke di atasnya siapa? Ya Kemendagri, pusat. Kita kan selalu ke pusat, Menpan RB,
ada BKN, ya kan, ada Irjen di Kemendagri, ada ya BKN jelas tadi, ada satu lagi apa? KSN. KSN. Ya kan? Nah, ada juga ya Kemendagri bagian yang menangani pegawaian. Jadi kan ada soal reformasi birokrasi, ya kan, soal kapan boleh mutasi, apa tentang jenjang kepangkatan, bagaimana dengan Perpres 11 tahun 2000 berapa itu 22 kalau nggak salah, kaitan dengan NSPK, norma standar prosedur dan kriteria. Nah, itu digunakan, dimanfaatkan payung itu. Jadi sehingga sebuah kebijakan tidak yang dilahirkan tidak terkesan like and dislike. Tidak terkesan diskriminatif, tidak terkesan muncul rasa ketidakadilan. Ada kedekatan misalnya, ya kan, ada kenasaban biologis. Ya kan? Misalnya ada kekronian. Nanti ada unsur-unsur uang misalnya segala. Itu dia untuk menghindari itu, maka meritokrasi yang kita sebut sebagai sebuah skema awal ya tentang reformasi birokrasi itu kan prakteknya adalah yaitu NSPK itu. Jadi gunakan itu instrumen itu. Tapi ada hal yang menarik Bang, beberapa pekan kemarin ya ada surat edaran dari KS atau BKN tentang permintaan kepada instansi baik pemerintah pusat, kementerian, lembaga tertentu untuk segera mengisi kekosongan. Tapi sampai sekarang belum ada tuh Bang. Ya konteksnya mungkin himbauan, saran ataupun edaran, atau oke lah katakan instruksi gitu ya. Tapi memang akhirnya bagaimana respon yang menjadi objek kebijakan itu kan ya mungkin salah satu Pemprov ya. Ini edaran kan buat semua kan. Apa buat hanya untuk Banten? Semua. Ya buat semua. Artinya itu dari soal Banten, kekosongan itu karena dianggap mengganggu pelayanan, karena dianggap menghambat proses birokrasi, karena dianggap tidak efektif, karena dianggap tumpang tindih kan gitu, takut menghambat. Nah, asumsi-asumsi itu harus dijawab dengan argumen-argumen yang juga kenapa ini masuk kosong, iya kan? Tanpa harus jawaban efisiensi gitu. Kenapa ini nggak ada proses promosi, mutasi, rotasi? Jangan dijawab karena nunggu Perda SOTK gitu ya. Tapi analisa kebutuhan, manfaatkan itu yang namanya tim analisis jabatan. Dulu kita menyebut ada yang disebut dengan Baperjakan. Badan Kepangkatan, ya kan? Dan jabatan gitu kan. Nah, dalam BKN dalam pegawaian itu ada yang namanya tim penilai kinerja. Kita juga ingin tahu blueprint ataupun catatan besar tentang skema penilaian kinerja seperti apa. Gitu. Jadi itu sebenarnya udah lazim dan sudah given gitu ya, udah harus diterapkan gitu. Udah nggak ada lagi yang disembunyikan karena kedekatan, tapi tetaplah sistem berjalan gitu. Baik lagi soal kekosongan nih Bang. Lebih dalam lagi BKD menyebut setiap tahun pegawai Pemprov yang pensiun itu udah 300 orang Bang. Tiap tahun ya? Tiap tahun kan. Artinya semua jenjang, ada yang ASN, ada yang eselon 4, eselon 3, eselon 2 gitu ya? Iya, tiap tahun. Termasuk staf juga Bang. Iya. Tapi itu tidak, BKD merasa itu juga masih kurang gitu untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Nah, tapi pas ditanya lagi, apakah harus tambal sulam gitu? Misalkan ketika banyak yang pensiun, bukalah CPNS. Tapi tahun ini nggak ada. Ya, pertama dibolak-balik pasti urusannya anggaran ya, gaji. 2 formasi. 3 ya kebutuhan memang ya, artinya kebutuhannya butuh nggak untuk pengangkatan, butuh nggak formasi ini, butuh nggak. Nah itu memang akhirnya kita analisa jabatan, analisa kebutuhan, bukan analisa jabatan, itu penting. Mapping talent penting. Kedua, apapun produk dari BKD soal pemetaan, pembuat analisa tentang disiplin, tentang catatan-catatan pegawai itu harus dikomunikasi, dihidangkan kepada pimpinan, bahwa kemudian pimpinan punya keputusan yang berbeda dengan harapan dari kepala BKD, itu soal yang berbeda. Kan ada politik, kebijakan politik, ada kebijakan yang mungkin secara strategis dianggap oleh PJ Gubernur belum mendesak gitu ya.
Nah ini juga yang kita desak ya. Saya udah tahap mendesak kepada Pak PJ Gubernur agar skema reformasi birokrasi, evaluasi itu reformasi berdampak, kekosongan jabatan yang banyak disorot oleh banyak orang itu disikapi saja gitu ya, disikapi. Satu, konsultasikan kepada atasan. Atasan gubernur adalah pemerintah pusat, presiden melalui Kemendagri, Kemendagri melalui Dirjen Orda misalnya, ya kan? Seperti apa? Nggak mungkin nggak ada analisa. Pasti kebutuhan ini pasti ada perubahan-perubahan itu, penyegaran itu pasti ada Pasti, gitu ya. harus. Jadi reward punishment, penilaian positif, negatif, positif. Jadi berjalan proses itu. Jadi sirkulasi birokrasi yang memang ada di Provinsi Banten itu berjalan secara normal, nggak stuck. Nah kalau kosong kebanyakan dianggap stuck, gitu kan? Tapi banyak masyarakat menganggap ketika banyak kekosongan itu dianggap normal, lumrah. Jadi terkesannya, nah ini ya sebenarnya isu publik soal itu nggak menarik buat publik, ya kan? Yang menarik arti kelompok elit publik saja, mungkin wartawan, kelompok aktivis, akademisi yang mencoroti soal itu. Publik kan isunya isu apa tuh? Beras, murah, sembako, tenaga kerja, pengangguran, stunting, ya artinya kebutuhan terpenuhi kan. Nah tapi ini kan juga menjadi agenda reformasi birokrasi itu, karena visinya kan 5. Satu, reformasi birokrasi kaitan dengan clean and good governance, ya kan, efektivitas pemerintahan, soal promosi, soal mutasi, soal rotasi, soal pelayanan. 2, soal bagaimana pendidikan, akses pendidikan, kemudian akses kesehatan. Kita pikirin tuh bagaimana soal BPJS, bagaimana evaluasi UHC, ya kan, bagaimana soal PBI, bagaimana soal ya pelaksanaan pelayanan rumah sakit, kemudian soal pendidikan juga bagaimana akses masyarakat yang susah, yang nggak bisa sekolah, yang negeri nggak dapat, kemudian afirmasi nggak bisa, prestasi juga nggak ada, kemudian dia sekolah ke swasta nggak punya duit, nah sekolah kemana, itu anak Banten gitu. Nah itu menjadi isu utama sebenarnya kita itu. Kalau infrastruktur kan kita ditopang oleh kota kabupaten, ya kan, mungkin di daerah selatan gitu ya. Nah, kemudian titik banjir di mana kan itu juga alasan banjir kan, ya, integrasi antara tata ruang, ya kan, dengan wilayah sekitar. Kemudian apalagi dengan segala kemampuan fiskal yang terbatas kita ini, memang tidak semuanya bisa kita anggarkan, ya, karena pusat kan sekarang juga lagi ibarat perut ini lagi kosong. ditambah tahun depan pendapatan kita akan berkurang. Iya, ya memang pembahasannya ini sekali kemarin tuh, alot sekali di Banggari, soal capaian pendapatan, soal bagaimana pajak, bagaimana skema distribusi, bagaimana anggaran dari pusat transfer, bagaimana animo masyarakat terhadap pembayaran potensi-potensi pajak, kan nggak bisa di dalam kondisi masyarakat kita yang sedang susah sekarang kan juga nggak bisa dipaksa gitu ya. Itu memang problem-problem kita hari ini. Selain memang Banten di usia yang ke-24, menjelang 24 ya, tahun ini ya, juga memang ada banyak sekali persoalan yang memang harus kita sikapi, kita selesaikan. Nah, Sobat Bantenis, Bang Jajuli ini orang yang konsen sekali dengan tenaga honorer. Bahkan rela berjuang sendiri Bang ya? Nyaris karena memang ketua komisi kali ya. Tapi memang kita ya mau ke BK, ke pusat kita nongkrong, ke Menpan RB, ke mana itu Komisi 2, ke Komisi 10, ke Dirjen itu memang kita. Ini yang menarik. Ini memang naluri dan warisan tradisi aktivitas saya dulu memang nggak betah biasanya kalau ada aspirasi, ada masukan itu kita diamkan gitu, kita catat, kita diamkan, saya kejar feedbacknya apa gitu, sampai di mana. Kenapa ini nggak bisa? Apa kendalanya? Nah, kendala-kendala itu kita identifikasi, lalu kita selesaikan. Kemana yang menjadi kewenangan saya? Di mana yang saya mampu? Ya kan? Kita selesaikan, kita distribusi. Apa feedbacknya? Jadi kita ingin tahu kenapa BKD ini kok nggak diusulkan? Kenapa? Apa alasannya? Anggaran? Memang anggaran berapa butuhnya? Kenapa ini yang pasikrat nggak diangkat? Kenapa kepala sekolah ini belum juga dilantik? Kenapa ini pengawas kok antriannya panjang selama 4 tahun kok? Kita memang kita kejar betul. Malah baru 1 yang dilantik Bang. Kemarin baru 1 ya pengawas. Dari 15. Ya itu kita kan di level komisi kan di level dengan mitra kerja. Mitra kerja kan paling banyak di sini, Bos. Iya. Ada hampir 20 mitra kerja kita di sini. Apalagi soal pilkada kan KPU Bawaslu, Komisi Penyiaran, Komisi Informasi, KPID. Ya KPID, kemudian juga kepegawaian, inspektorat, kita tanyakan apa sih temuan-temuan yang paling banyak. Inspektorat kan lama-lama kita undang. Kita ingin tahu potret temuan-temuan pelanggaran penyimpangan seperti apa. Ada yang urusan kawin cerai, ada yang urusan disiplin, ada yang urusan curi-mencuri aset negara,
ada yang urusan juga temuan-temuan macam-macam kelebihan bayar, ada yang bukan tipu menipu, ya, ada yang proyek fiktif, ada yang memang beragam. Itu di kita itu, dan itu passion saya kena itu, saya kejar terus. Makanya ada beberapa kepala dinas yang memang kepala PD yang bekerja, yang dia diminta kerja kita, memang ya dinamis di kita itu. Kita kapan lagi kita mau berbuat masyarakat? Memang kewenangan kita itu kita disumpah, ya kan, kita digaji dari ujung kaki sampai ujung rambut kita itu dari anggaran pajak negara kita rakyat. Ya masa kita harus sekedar kunjungan, ikut SPPD, absen, foto-foto, kunjungan yang kadang-kadang nggak relevan juga kunjungannya kemana, yang diurusin apa. Ya. Oke, bagian memperjuangkan honorer sampai 11.000 lebih itu. 737 itu akhirnya tahun ini akan diangkat sebagai P3K. Ya, itu akan dihabiskan memang menjadi kebijakan pusat, tapi tetap kita dorong terus supaya itu kan habis. Kalau saya menganggap itu sebagai legacy dari Abang, Bang. Legacy apa yang lain selain itu, Bang? Saya ini membangun tradisi di gedung Dewan ini, yang asumsi publik biasa gedung itu angker gitu ya. Tadi mahasiswa kita ajak dialog, kita ajak bahwa ini rumah Anda gitu ya. Kita ini rumah dibangun dari APBD yang dari pajak dan distribusi Pak ya. Kita disakralisasi gitu. Angker bukan karena hari ini acara bata, Bang ya? Apa? Bukan karena pagarnya bata, Bang ya? Iya, bukan karena pagar bata. Ya artinya malam ini acara nggak perlu di hotel, tapi KPD kita manfaatin plaza di sini, eksplorasi. Kemudian saya mendorong ruangan ini juga ada mahasiswa datang, kita diskusi tiap minggu. Kemudian wartawan nongkrong di sini kita. Jadi jangan, itu memang saya bawa buku, kita diskusi buku, kita selalu launching buku di sini, kita bedah karya anak Banten, kita diskusi di sini, ya kan. Kemudian dengan kampus dekat kita kerjasama, apa sih kampus, jangan hanya di kampus, di Menara Gading saja, ini turun ke bawah, bagaimana legislasi, bagaimana itu proses-proses pengambilan keputusan di gedung Dewan, apa itu yang namanya komisi AKD pembagiannya, bagaimana konsep trias politika prakteknya di Banten ini seperti apa, imbang tidak yudikatif, eksekutif, legislatif, bagaimana kolaborasi semuanya itu efektif nggak? Itu bagaimana APH apakah sudah menjadi bagian dari penyelenggara penegak hukum yang betul-betul efektif atau tidak, ya kan, bagaimana penyelenggaraan dunia usaha, ngeluh ke sini soal proyek, soal orang datang ke sini karena nggak dapat kegiatan, nggak mampu ikut berkompetisi tender dulu ya, sekarang udah mulai musim e-katalog gitu ya, mereka ngadu ke sini, ngadu air mata pengusaha di sini, pengusaha lokal, tapi pas bagian nggak pada dapat proyek tuh dia sininya tuh dapat proyek udah ya, artinya mengeluhkan karena Barjas kan di sini Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang pelaksanaan tender teknis oleh Pokja itu kan di sini, kita evaluasi di sini. Artinya bahwa kita pun ingin tahu prosesnya, transparansi seperti apa, ya kan. Kemudian capaian kinerjanya seperti apa. Ini emang kita di sini itu tradisi terbangun. Legacy saya itu, saya merasa itu terus tidak sakral dengan ya penampilan, karena kita kan wakil rakyat, wakil paripurna kita. Tapi kan kita bukan juga cuek selebor ya, tapi kita juga ya jangan kesan elitis gitu ya. Jadi wajah gedung Dewan ini, wajah wakil rakyat jangan terkesan elitis. Saya ingin memediasi itu, menjembatani bahwa antara rakyat itu warga, mahasiswa dengan makhluk yang ada di gedung Dewan ini gitu. Ini supaya cair, berkolaborasi gitu kan. Itu kan tahu. Nah, kemudian juga kaitan dengan respon terhadap aspirasi. Misalnya saya sampai hari ini, walaupun mungkin nanti nggak ada di Dewan lagi, tapi aspirasi saya tetap aktif. Jadi karena saya merasa bahwa rakyat itu warga itu harus diterima apapun keluhannya, dan mesti di follow up. Jangan dijawab begini, Pak, ini karena urusan sekolah itu komisi 5, jadi bukan saya. Masa begitu anggota Dewan? Pak, karena bansos itu komisi lain, jadi saya nggak bisa ngurusin. Masa begitu jadi anggota Dewan? Nah ini kan soal kemanusiaan, bantu. Ya soal BPJS sekarang kan berobat susah. Ini sebenarnya masalah masyarakat nggak jauh dari situ. Satu, pendapatan, nganggur kan. Kedua, akses berobat. Katanya di cover, tapi kadang-kadang banyak yang nggak di cover, ya kan. Apalagi yang bayar, dia nunggak, akhirnya dia ke rumah sakit bayar lagi. Untuk supaya gratis dia harus ngelunasin. Buat ngelunasin aja nggak ada, ya kan? Betul. Ya buat berobat, apalagi buat berobat. Sebaliknya buat berobat aja nggak ada, apalagi buat ngelunasin. Iya. Coba. Akhirnya kemana mereka? Diam di rumah, lepak, gimana akhirnya kondisinya? Sekolah nganggur, pada main game, pada judi online, pada main judi online dan pada pinjol segala macam itu. Anak sekarang siapa yang ngurusin coba?
kan nggak bisa berdiam diri. Saya tuh terusik, nurani saya terusik juga gitu. Bahkan saya terus menyampaikan pesan dimanapun berada, mau di sosper, mau di sosialisasi, mau di tempat reses, mau dimanapun, kita tuh bisa menyampaikan pesan-pesan itu sebenarnya. Dan kita bisa mengeksekusi kebijakan kita distribusi kemana nih? Ini ibu masalah apa sebenarnya nih? Masalah bansos. Kenapa ibu kok susah? Rumahnya reot, suaminya nggak ada, kok nggak dapet? Kok tetangga ibu dapet? Ini pasti ada masalah kan gitu. Nah mereka nggak tahu ngadunya kemana. Nah sistem kita yang kurang adalah menampung mekanisme komplain, menampung keluhan-keluhan itu. Mekanisme itu yang belum. Ya, makanya saya sehari dulu anggota dewan, 2 hari. Hari kedua itu saya udah launching rumah aspirasi kan. Ya keluhannya itu aja tuh. Datang mereka gimana. Tapi kan jarang orang anggota dewan, jarang ya. Bukan berarti nggak ada bang. Ada yang banyak, tapi jarang yang kayak abang ini. Kalau kita lihat flashback ke belakang beberapa tahun ya. Abang tuh kalau ada selalu membantu masyarakat bang ya. Misalkan dia mau lomba tapi nggak punya dana. Saya ingat tuh bang. Iya ingat ya. Saya ingat tuh bang. Ya saya kan ngerasain jadi siswa, jadi mahasiswa prestasi kita ketika kita mengatasnamakan kecamatan, mengatasnamakan kota, mengatasnamakan kabupaten, provinsi, lalu diundang ke Jakarta kemana, itu kan juga, ya mereka kemana larinya? Datang ke birokrasi pemerintahan, ini nggak ada anggarannya, ini bukan kewenangan kami, ini gimana? Atau mereka butuhnya hari ini, nah itu mesti ada jalan tengah. Uang kita seharusnya anggota dewan itu. Kan kita bisa mendistribusi, bisa angkat telepon, bisa mendisposisi, bisa punya akses, kita membuka akses. Ya kan urusan apa BPJS kita telepon, misalnya direktur rumah sakit kita telepon soal sekolahnya, kita ini soal ini apa yang dibantu, apa yang bisa dibantu anak ini. Ini anak udah nggak punya ongkos, tapi dia punya prestasi, dia ingin tampil mewakili daerah misalnya. Lah kok bisa dia sampai terlunta-lunta sampai nggak makan gitu. Itu emang ini saya tuh, emang saya ada hobi di situ tuh, ada hobi ingin memfasilitasi. Sampai sekarang kan saya masih menggelar sekolah demokrasi, sekolah politik, sekolah kepemimpinan. Saya kumpul-kumpulin itu mahasiswa yang mau belajar. Termasuk Sobat Banterus, Bang Jajul ini punya yayasan bang ya? Ada, ya pendidikan. Itu yatim mulu dalamnya itu. Yatim orang susah. Kalau saya, kadang saya ngikut reses Bang Jajuli. Kalau iya. Bang Jajuli sering ngomong, kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak yang nggak mampu sekolah. Kayak lembaga agama ya? Betul. Kita bebaskan betul itu. Kita bebasin, menarik itu bang. Nanti akhirnya kita juga, atau kita distribusi, kita ada banyak akses, kita distribusi. Ada pembinaan saya misalnya ada 20 orang sekolah ini, yayasan ini, saya titipin ke yayasannya, ada 10 orang di yayasan sana, 10 orang sana gitu ya. Cuman kita bina bos. Jadi jangan kamu tuh udah nggak mampu, kamu kita bantu, kamu jadi anak bener ya, belajar yang rajin ya. Jadi masuk ke situ juga tuh. Jadi jangan kita juga kalau membiayai atau memfasilitasi anak yatim misalnya, dan anak yatimnya rajin, sholatnya rajin, belajarnya mau, kita kan senang juga tuh. Kita pesen nanti kamu suatu saat sukses, kamu juga sadar bahwa kamu tuh dulu yatim, maka kamu kalau bisa peduli sama anak yatim. Jadi jangan cuma anak yatim dibarisin di panggung, tiap setahun 2 kali dikasih sembako, beras 2 liter, minyak 2 liter, amplop 50.000, seremonial dipoto-foto, lalu seolah-olah kita sudah menyelesaikan soal yatim. Kan itu jadi sekarang. Jadi legasi saya memang itu membongkar formalisme itu. Saya sampaikan ke ibu-ibu. Secara dengan sentuhan-sentuhan gaya kita ya, bahwa kita yang rajin ngaji dengan seragam yang mahal-mahal, seminggu berapa kali kita mengaji, ya kan, dengan perlengkapan iuran segala macam, tapi kadang-kadang akhlak kita ke suami masih kasar. Kemudian anak-anak kita nggak diajarin yang baik-baik. Kemudian antar tetangga masih ribut, masih hasut, masih dengki. Lah ngaji apa gitu. Saya sebagai orang yang pernah di pendidikan Islam ya, di pondok pesantren misalnya dulu di Gobong kan saya juga diajarkan tuh kitab Ta'limut Ta'lim, Akhlaqul Libanin, Nasuhil Ibad, kita ngaji. Ya kita ingin kembali ke situ. Ini anak-anak sekarang, Masya Allah, ya kan? Udah nggak ada sopan-sopannya sama orang tua. Betul. Main YouTube bukan anak mereka, anak manusia, tapi anak handphone, anak YouTube, anak TikTok. Yuk ngomongnya kasar, nyelonjong kalau bahasa Betawi mah itu. Nah ini orang tuanya masih ada, Bu. Kalau nanti ibu udah nggak ada, ini mau jadi apa anak ini? Kan kita sampaikan terus tuh. Lalu ibu tiap hari ngaji, tapi masih kelakuan masih sombong, masih materialistis, masih ngejar materi, masih kasar sama suami. Lah, ibu ngaji apa sesungguhnya?
dampak dari ngaji itu. Ya kan, jadi belum berubah. Nah, yatim kita santunin mulu. Pernah nggak dibina? Makanya yatim itu kan bukan disantunin sebenarnya. Yatim itu dibina, diurus. Iya. Kalau diurus kan berkesinambungan tuh. Jadi ajarin dia sambil dikasih, sambil neng, tong, nak, nih kamu dibantu oleh warga nih. Warga sayang banget sama kamu, apalagi kalau kamu rajin, ngajinya rajin, sholatnya rajin, bener, rajin, belajar sekolah yang bener. Supaya kamu jadi orang bener, nanti lulus sekolah, lulus kuliah, kamu dibiayain sama warga, nanti kamu bantu juga warga yang susah ya naya. Nggak ada tuh pesan-pesan begitu tuh, jarang sekali kita. Tapi yang seneng tuh ya dipoto-foto, dieksploitasi, di selfie-selfie sambil bawa sembako. Lalu ketika penceramah datang tampil di panggung, tuh anak yatim pulang. Kabur kemana itu, nah kenapa itu? Yang ngedengerin. Jadi itu ada pola yang salah. Dakwah kita pun dakwah kan bisa di mana saja, bisa kita ingetin ya. Dia hanya ceramah, ya kan? Kita manggil mubalik, ongkosnya mahal, dijemput pula, ada panggungnya, ada spanduknya, ada konsumsinya, puluhan juta itu. Dengan ceramah, dengan teks yang disampaikan sama, ya kan? Dimanapun itu yang disampaikan, padahal kondisi sosiologisnya berbeda. Persoalan di sana sini berbeda. Begitupun wakil rakyat kita. Cara ngadepin soal bansos bagaimana, kemana nih Dinsos, kemana PKH, BPNT, BST, ya kan, kartu sembako, ke Badan Pangan. Nah kita kan mesti membuka wawasan itu, makanya Dewan harus tahu tuh, jangan sampai nanti ada datang orang ke rumahnya, ngeluh soal kenapa saya nggak dapat bantuan PKH, kenapa saya nggak dapat bantuan kartu BPNT, kenapa saya nggak dapat KIS, KIP, ya kan? Nah kira-kira apa jawaban itu kalau yang nggak paham tuh? Iya, benar. Ya kan? Kenapa orang yang ini yang merasa lebih mampu dapat, kemudian yang susah nggak dapat? Apa solusinya coba? Tapi kalau melihat selama abang selama jadi dewan ini, ada perubahan apa nih yang dari pemerintahan? Dari Mitra Komisi 1 ya bang ya? Ya. Perubahannya seperti apa nih bang? Ya mereka siap menyiapkan hidangan bahan yang memang yang terukur ya, yang terukur, dan mereka siap data juga ketika kita tanyakan gitu, siap data. Artinya mungkin secara moral ya ada ruang-ruang bahwa Anda bekerja sebagai birokrat itu, sebagai ASN, sebagai pejabat itu kan juga ada ruang-ruang sosial, ruang ibadah, ada ruang ya tidak hanya rutin, karena jabatan saya bilang nggak selamanya, ya kan. Harta yang kita dapat, gaji nggak selamanya kita dapat, ya kan. Kita nanti pada saatnya kita tinggal juga nggak kebawa mati. Jadi apa yang mesti disombongin gitu. Kemudian ini legacy tidak hanya anggota dewan 5 tahun, tapi Anda juga pasti punya legacy. Kedua, kalau mereka berorientasi melulu pada urusan materi, kepangkatan, jabatan, ya kan gitu. Kan pegawai kan itu yang diobrolin tuh. Ngobrolin kapan promosi, kapan mutasi, kapan ini ya, itu kan. Jadi memang dialektikanya ke situ. Nah, itu kultur. Nah, di kita kelemahannya adalah kultur dan mindset. Kalau duit ada, regulasi, aturan ada, SDM cukup, ya kan? Nah ini melatih mindset bahwa bekerja itu ada sisi sosialnya, ada sisi ibadahnya, betul. Bahwa mencuri itu juga banyak polanya, kemudian berbuat baik bisa di mana saja, bisa dalam posisi apa saja. Nah itu kita sampaikan betul, ya kan? Yang jelas mereka itu lebih siap lah. Kalau ada berhadapan dengan saya itu dia lebih siap, lebih terkontrol, lebih siap, secara moral juga lebih hati-hati, lebih hati-hati. Inilah yang bisa kita berikan ya selama berdialektika di Komisi 1 dengan Mitra Kerja. Coba teman-teman KPU itu kan penyelenggara ya, harus betul-betul punya integritas. KI, Komisi Informasi, Komisi Penyiaran itu kan. Kalau harapan abang untuk ke Komisi 1 ke depan nih, setelah sepeninggal abang nih, ada harapannya nggak gitu Pak? Agar ya, apakah mempertahankan kinerja yang seperti ini, apakah harus lebih baik lagi? Ya, saya kan pada prinsip yang sering diulang-ulang dalam tradisi salafiyah, bukan salafiyah, tradisi salafiyah maksudnya ya, al-haqqu bila nizam yaglibul batil binizam. Jadi kebaikan itu harus di-manage agar tidak kalah dengan kebatilan. Kebatilan yang di-manage akan mengalahkan kebaikan, kemaslahatan, niat baik yang tidak di-manage. Kedua, al-muhafadzah ala qadimis shalih fal ahdu bil jadidil aslah. Jadi
mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang sudah baik sambil mencari tradisi-tradisi, nilai-nilai baik yang lebih baik untuk kita terapkan ke depan. Artinya yang sudah baik bahwa prinsip pertama adalah bahwa 1 hidup nggak selamanya, 2 jabatan nggak selamanya, 3 uang nggak bawa mati, 4 ini mesti ada kemanfaatan. Sebaik-baiknya orang adalah yang manfaat. Nah, legasi apa, kemanfaatan apa yang bisa kita berikan dengan posisi sebagai anggota dewan, sebagai wakil rakyat. Ya kan, hadirkah kita ketika masyarakat sulit? Mampukah kita menjawab ketika masyarakat butuh? Bisakah kita merespon ketika masyarakat mengeluh? Nah, itu kita ukur dari situ aja tuh. Apakah yang sekedar datang, duduk, gajian, absen, foto, gitu. Kunker, absen, duduk, gajian, foto, gitu kan, dengan gagah gitu, dengan yang rapi-rapi pakaiannya kan tidak sekedar itu. Apel, paripurna, rapat, komisi, rapat bangga kan tidak sekedar itu. Tapi juga ada ruang lain yang perlu kita gagas dan perlu kita hidupkan untuk kepentingan masyarakat tentunya gitu. Karena kan semuanya kan dari APBD nih. Oke, kayaknya APBD nih. setelah beres di KP3B ini Abang selain jadi akademisi yang punya yayasan juga kan, pendidikan, kayaknya jadi pendakwah Bang. Ya dakwah kan tidak harus penceramah yang seperti Mubalek kayak Ustadz itu, takut tak kesaingan lagi saya. Takut nyaingin dia, takut. Dakwah kita ini aja ngalir aja. Jadi kita ingin masuk ke zona-zona itu. Dakwah bisa masuk ke relung-relung yang paling dalam pun kita bisa masuk. Jadi tidak diformalisasi. Itu legasi saya juga tuh, jadi menghindari formalisasi. Makanya kalau saya baju agak cuek itu nggak ada yang nggak berani negor loh. Badan kehormatan dulu ada pakai musinin tuh. Itu kurang disiplin baju. Tapi kan dalam hal lain kan ada orang yang lebih malas dari saya, yang lebih tidak disiplin dalam hal lain ya. Saya hanya baju saja yang nggak mau diatur gitu. Tapi urusan disiplin, absen, urusan aktivitas, urusan kritisisme, urusan pengawasan, controlling kan kita jalan. Masih, ya kan? Masih jalan. Ya kalau kan jarang lihat saya pakai dasi kan, kecuali pada saat pelantikan aja Mas Sidang. Nggak pernah sama. Safari nggak pernah ya? Nggak pernah. Jangan itu, ya mungkin pakai semir sih Bang ya, kasual. Tanpa harus mengecilkan yang lain yang pakai, nggak apa-apa kan itu kan. Saya merasa jauh tapi aja. Tapi itu kan passion Abang. Iya. Ya ada suasana batin saya ketika terlalu begitu, seperti merasa jauh dengan warga, seperti orang lain yang. Jadi tetap merakyat aja Bang. Ya ngalir aja. Ngalir aja Bang. Oke. Oke, menarik. Makasih ya, lu masih bisa nerima ngundang gua kan nanti kalau udah pasti Bang, teman-teman loh. Ya, kita nggak sebatas hanya podcast ini Bang. Mungkin setelah Abang jadi selesai jadi dewan juga kita akan undang Abang untuk podcast. Mungkin kita pembicaraan mungkin beda lagi Bang gitu kan. Tapi akhirnya sampai di titik Abang nih selesai. Iya. Ada rasa banyak nih, alhamdulillah gue dikangenin ya. Iya. Teman-teman wartawan, teman-teman jurnalis, teman-teman honorer. Kalau saya kangen Abang itu seneng ngobrol. Alhamdulillah. Seneng ngobrol. Kadang masuk pagi kita keluar ruangan malam. Nggak apa-apa ya. Karena memang budaya komunikasi, budaya ngobrol itu Bang rasanya harus lebih apa ya? Lebih ada yang lucu juga dengan begitu, tahu-tahu kita diundang ada nerima award ini, nerima award itu, banyak juga tutupannya kita ada yang nilai juga tuh. Gerakan literasi dari kampus, dari honorer, dari ibu-ibu PAUD, dari forum taklim, dari bahkan selama 5 tahun ya. Ya alhamdulillah lah. Kalau ini kan cuma pandel plakat-plakat itu ya, yang penghargaan-penghargaan itu dari lembaga pendidikan. Artinya mereka menilai, itu bukan tujuan saya, tapi saya merasa juga diapresiasi gitu ya. Apresiasi itu kan bukan karena halnya karena Abang membantu mereka gitu. Aspirasi mereka juga ke Abang juga. Sampai ada 2 lembaga media di Tangerang itu yang udah 2 tahun berturut-turut ya. Saya juga nggak tahu apa wakil rakyat inspiratif dan aspiratif. Lah saya merasa biasa-biasa aja tuh gitu ya. Mungkin melihatnya Bang ya. Mungkin melihatnya oh ini aspirasi kalau masuk ke Abang itu pasti langsung gitu Bang. Ya walaupun kita juga belum optimal sebenarnya ya, ada banyak yang perlu kita. Ya 5 tahun kan bukan waktu yang lama Bang, sebentar Bang. Banyak yang menyesalnya teman-teman ibu-ibu pengajian, ibu-ibu, wah Pak Jajuli kok cuma selisih suara 114 suara. Ya memang itulah realitasnya kan. Saya kan ibu kan nggak pernah. Jadi pelajaran lah buat kita gitu ya, bahwa saya kan nggak pernah ngitung-ngitung apa yang saya kasih.
Ya kan, membangun kesadaran di tengah situasi arus pragmatisme politik sangat tinggi, uang sangat tinggi, tapi kita terus menyadarkan orang memang nggak ketemu tuh. Nggak ketemu Tapi tuh kebaikan-kebaikan itu bukan berarti sia-sia gitu aja. 20.000 lebih suara saya tuh bukan berarti itu kan tanpa uang, tanpa dibeli gitu ya. Dirawat gitu ya. 20.000 suara itu bukan Iya, jumlah sedikit, Bang. bahkan 2019 kan hampir 25.000. Iya. Nggak ada amplop ada nama Jajuli nih. Nggak ada. Saya pastikan nggak ada. Tapi kalau kita berhubungan, kita silaturahmi, lalu saling membantu kebutuhan itu kan kita hadirkan terus. Gitu. Oke, Sobat Banten News, begini sampai di sini perbincangan kita dengan Bang Jajuli. Oke, sebelum ditutup, Bang, kayaknya saya juga akan kangen ya kalau ke Dewan nggak ada Tahu abang lo nih, kan Bang. lo. Karena nggak, aduh, Ya semua harus siap pada harus posisi siapa situasi lagi nih apapun yang harus lebih enak. harus siap ya. Kita akan datang suatu kondisi di mana yang situasi yang kita tidak harapkan pun akan terjadi kan. Tapi komunikasi kita akan tetap jalan. Kan? Salah. Kita jangan sampai komunikasi kita terputus, karena komunikasi itu bagian dari silaturahmi, Bang ya. Salah. Oke, Sobat Banten News, sampai di sini podcast Wakil Rakyat bersama DPRD Provinsi Banten. Saya TB Yus dan Bang Jajuli mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah.